Kalau kami saat ini ada di tempat ini, kami tahu Tuhan, Engkau yang memilih kami. Di antara beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliat-miliat manusia di dalam dunia ini. Kami bersyukur kalau Kau memilih kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menemukan kami dalam keadaan dimanapun juga kami, dalam keadaan apapun saat ini. Tapi Engkau menemukan kami dan Engkau membawa kami sampai di tempat ini. Dimanapun kami berada saat ini untuk streaming Tuhan, kami tahu Engkau memilih kami. Terima kasih Bapak untuk pilihan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam ini. Untuk kami mendengar apa yang Engkau mau ceritakan kepada kami. Apa yang Engkau mau beritakan kepada kami. Bahwa ada sesuatu janji yang sering kali kami dengar. Tapi kami sering kali Tuhan tidak memahami, kurang menyadari siapa Engkau yang sebenarnya. Bapak, biarlah pada malam ini Engkau sadarkan kami, Engkau buka pikiran kami, sampai kami mengerti siapa Engkau yang berjanji. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, karena kami mau mendengar, kami mau meresponi akan apapun juga yang Kau ceritakan kepada kami pada malam hari ini. Dan biar apa yang kami terima menjadi suatu kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Buka hati kami saat ini. Kami minta Kau buka hati kami. Hati kami yang masih terkunci ini Tuhan, Engkau buka saat ini untuk kami boleh dengan leluasa mendengar akan apa yang Engkau mau. Sadarkan kami Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami mau katakan di hadapan-Mu, buka hati kami. Amin. Saudara, pada malam hari ini kita akan belajar tentang the power of the covenant, ya. Kita tahu bahwa covenant itu adalah suatu perjanjian, ya. Ada suatu kuasa di dalam perjanjian. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar supaya kita mengerti yang janji itu siapa, ya. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa ada kuasa di dalam perjanjian. Ada kuasa yang luar biasa di dalam perjanjian. Saudara, kalau yang janji itu manusia, itu masih banyak sekali yang kita tahu bahwa banyak manusia yang janji dan mengingkari. Tetapi hari ini kita bicara bukan masalah perjanjian, bukan sekedar perjanjian antara manusia dengan manusia. Tetapi kita bicara hari ini tentang yang berjanji adalah yang memiliki hidup saudara. Yang berjanji adalah yang memiliki langit dan bumi. Itu yang berjanji buat saudara. Jadi saya berdoa Roh Kudus bekerja dalam diri kita sampai kita bisa nangkap dan bisa percaya. Yang penting kita bisa percaya karena yang janji bukan orang sembarangan. Tetapi sekalipun demikian, kalau namanya perjanjian itu ada kuasanya, ada jaminan. Ya. Di dalam perjanjian itu selalu ada jaminan. Ya. Mengapa orang itu datang ke notaris dan membuat perjanjian? Karena di dalam perjanjian itu ada jaminan, saudara. Saya berikan suatu gambaran, berikan satu contoh. Pas karena ini saya geluti dapat dikatakan selalu mengesahkan suatu perjanjian. Dan seorang notaris itu kalau mengesahkan perjanjian itu karena dia disumpah. Tanpa disumpah
notaris itu tidak bisa mengesahkan suatu perjanjian. Jadi hampir 37 tahun lah saya menggeluti mengenai masalah hukum ini. Jadi saya bisa memberikan suatu gambaran bahwa sesuatu perjanjian itu di dalamnya terkandung jaminan, saudara. Saya kasih contoh yang sederhana dan sering kali kita hadapi adalah tentang kalau seseorang itu mau melakukan perjanjian sewa menyewa, ya. Orang yang mau melakukan perjanjian sewa menyewa itu pertama kali apa yang dilakukan? Dia merasakan aku itu butuh rumah, ya. Tapi uangku nggak cukup untuk membeli. Jadi satu caranya ya saya akan menyewa. Ya. Kalau namanya menyewa itu adalah rumah bukan miliknya. Otomatis dia akan cari sebuah rumah dan dia tahu persis wah cocok ini rumah ini buat saya huni. Lalu dia mulai tanya ini rumah siapa yang punya dan sebagainya. Setelah ketemu ya lalu mengadakan suatu kesepakatan. Ya. Suatu perjanjian itu harus diawali dengan kesepakatan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan saudara dengan Tuhan, kalau mau membuat suatu perjanjian itu harus diawali dengan kesepakatan. Sepakat dulu, baru bisa berjanji. Ya. Seorang calon suami istri yang mau menikah itu harus sepakat dulu, baru mereka itu mengadakan perjanjian di dalam berjanji di depan altar. Jadi harus ada kesepakatan. Jadi sesudah ada kesepakatan di antara yang punya rumah dengan yang mau menyewa, lalu mereka deal harga dan sebagainya. Sesudah setuju semuanya, tidak bisa begitu aja. Tidak bisa ya sudahlah saya minta kwitansi, itu gak kuat. Jadi harus disahkan supaya ada jaminan. Sehingga mereka datang ke notaris dan mengatakan saya mau sewa rumah itu selama 2 tahun. Nah, lalu notaris itu membuat suatu pasal-pasalnya, persyaratan-persyaratan daripada suatu perjanjian sewa menyewa itu. Jadi mesti harus ada yang dinamakan persyaratan. Nah, sesudah persyaratan itu antara lain persyaratan yang sangat menjadi jaminan adalah selama 2 tahun yang menghuni, yang menyewa itu tidak boleh diusir. Itu selalu ada di dalam suatu perjanjian sewa menyewa. Jadi dia punya hak, dia punya jaminan untuk menempati rumah itu karena sudah dibayar selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun tidak boleh diusir dalam keadaan apapun juga. Dan selalu diterangkan dan ditulis dalam suatu perjanjian itu adalah begini. Sekalipun pemilik ini akan menjual rumahnya, karena itu kan miliknya dia, tetap penghuni penyewa tidak boleh diusir. Itu selalu ada perjanjian tersebut. Ya, kecuali ada perjanjian lain, tapi biasanya umumnya ini perjanjian 2 hal ini selalu ada. Ini jaminan namanya. Ya, jadi di dalam suatu perjanjian itu selalu ada jaminan, sehingga dia punya jaminan. Aku enak, yang penting 2 tahun aku boleh menempati rumah itu dan tidak ada satupun yang bisa mengusir saya. Ya, ada jaminan. Jadi di dalam suatu perjanjian itu selalu ada jaminan. Kalau saudara itu ya mendapatkan perjanjian bersama dengan Tuhan, itu Tuhan akan menjamin. Selalu Tuhan akan menjamin. Ada jaminan, ada kuasa di dalam perjanjian. Nah, mari kita bersama-sama melihat ya. Ternyata di dalam Alkitab itu ada banyak perjanjian yang Tuhan tawarkan buat saudara dan saya. Ada banyak sekali perjanjian yang Tuhan tawarkan. Dan ternyata di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu terdapat 23.214 ayat dalam perjanjian lama.
terlalu banyak Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. 23.214 ayat dalam perjanjian lama saja ya. Kita tahu dalam Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu ada 23.214. Nah, dalam perjanjian baru itu ada 7.957 ayat. Jadi kalau digabung itu aja 31.171 ayat. Banyak gak sih sebetulnya? Jadi begitu amat luar biasa. Kalau saudara nanya, benar gak sih Ibu Nani itu? Saya lihat di dalam terjemahan baru dan terjemahan lama, dan itu dalam kamus Alkitab. Kalau saudara merasakan benar gak? Hitung sendiri ya, hitung sendiri. Setiap kali mulai dari Kejadian sampai Maleaki, coba itu berapa? Nanti pasti ada 23.214. Dari mulai kitab Matius sampai Wahyu pasti ada 7.957. Jadi kita tahu setiap pasal itu setidak-tidaknya kalau dihitung dan dibagi itu ada 26 ayat dalam setiap pasal. Kalau saudara sehari yang benar-benar enggak pernah baca Alkitab, kalau sehari baca satu ayat saja, satu pasal saja, itu sudah ada 26 janji yang Tuhan beritahukan, tawarkan dalam hidup saudara dan saya. Ini Tuhan. Ya. Begitu amat luar biasanya Tuhan itu mengasihi saudara dan saya sebagai umatnya, sebagai anak yang sudah ditebus. Itu luar biasa banget, janjinya sangat luar biasa. Memberikan janji yang ditawarkan, nih tak kasih janji kamunya. Nah, kenapa sih seringkali kita itu kurang percaya, sedangkan yang janji itu yang memiliki bumi, bahkan yang memiliki akan hidup saudara dan saya. Tapi seringkali kita itu tidak mempercayai sungguh-sungguh, dan kadang-kadang itu dianggap sebagai sesuatu hal yang ya itu sih janji saja. Nah, karena saudara tidak mengatakan tidak ada kesepakatan. Begitu kamu membuat suatu kesepakatan, itu janji. Saya tak minum dulu. Itu janji berlaku buat saudara. Hal yang kedua, harus saling untuk menggenapi atau dikatakan saling mematuhi apa yang diterapkan di dalam ayat-ayat itu. Nah, itulah yang dinamakan kita pasti akan mendapatkan semuanya itu asalkan kita sepakat dengan Tuhan. Itu pasti. Nah, hal yang lain, kita tahu bahwa perjanjian itu ada dua hal, yaitu yang dinamakan perjanjian secara korporat dan perjanjian secara personal. Perjanjian korporat itu berlaku untuk umum. Nah, perjanjian yang ada di dalam Alkitab itu ada dua macam. Ada perjanjian untuk semuanya, semua umat Tuhan. Tapi ada perjanjian secara personal, secara pribadi. Tuhan itu janji. Memang janji itu kan, janji dalam Alkitab itu selalu begitu. Ada perjanjian yang untuk semua umat, tapi ada perjanjian secara khusus. Contohnya ya, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Dikatakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini adalah perjanjian Tuhan atas kita semuanya secara korporat. Ya, dikatakan, Tuhan katakan aku ini pokok anggur yang benar.
Dan kamu ini carang-carangnya. Rantingnya, barang siapa. Ini kalau namanya perkataan barang siapa itu tidak tertuju kepada satu orang. Betul enggak? Tertuju pada semuanya. Barang siapa, siapapun juga. Ya. Kalau barang siapa, siapapun juga tinggal di dalam Yesus, maka Yesus di dalam dia, ia pasti berbuah banyak. Ini janjinya. Janji kan? Ada janji kan? Katakan perjanjian Tuhan. Tuhan itu berjanji. Tuhan itu membuat perjanjian sama setiap orang. Kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, otomatis kamu pasti berbuah banyak. Ini perjanjian. Perjanjian Tuhan yang tidak bisa dibatalkan. Ya. Tuhan kalau janji itu tidak pernah membatalkan, saudara. Ya. Yang bisa membuat semuanya tidak berlaku buat saudara dan saya, itu karena kita, bukan karena Tuhan. Karena janji Tuhan itu tidak pernah bisa dibatalkan. Nah, jadi Tuhan kan membuat perjanjian kepada barang siapa, siapapun juga, saudara, yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh, itu semuanya tidak ada persyaratan. Persyaratannya siapapun juga yang benar-benar mau hidup di dalam firman, dan firman itu di dalam orang tersebut, dia otomatis pasti berbuah banyak, saudara. Tapi kadang-kadang kenapa ya dalam satu pohon kok buahnya ada yang banyak, ada yang sedikit. Saudara, saya beberapa waktu ini mengamati tentang pohon, saudara. Pas suatu saat saya akan mendapatkan pohon jambu. Nah, pohon jambu itu saya dikasih cangkokan. Jadi saya bilang kalau cangkokan saya nggak mau tanam di tanah. Gitu. Saya tanam di pot. Nah, saya pelihara dengan baik. Suatu saat dia berbuah. Nah, pada saat berbuah saya benar-benar menikmati. Aduh, setiap hari saya lihat perkembangannya. Lalu saya mulai pikir, kenapa ya? Kok yang sebelah sini saja yang bunganya banyak, yang sebelah sini sama sekali tidak ada bunganya. Lalu saya mulai mikir ya, disiram sama. Ya, tiap hari disiram, begitu disiram kan semuanya kesiram. Saya lihat daunnya semuanya bagus. Kenapa yang sebelah sini berbuah, yang sebelah sini tidak berbuah? Saya mulai mikir, dikasih makan yang sama, dikasih pupuk yang sama, kenapa ya buahnya bisa berbeda? Nah, pada saat saya sedang mikirkan begitu, mulai Tuhan bicara sama saya. Nah, tergantung nyerapnya. Bagaimana kamu menyerap, sungguh-sungguh sekalipun kamu nempel. Tapi kalau kamu gak nyerap, ya kurang bisa berbuah. Oh, ya juga ya. Nah, demikian juga saudara dan saya. Dengan pelajaran ini saya mulai mikir, semuanya anak Tuhan, betul? Semuanya pelayanan. Misalnya anak-anak ini semua pelayanan, semua ikut Tuhan, semua baca Alkitab. Nah, kenapa orang ini bertumbuhnya luar biasa, yang ini tumbuhnya kurang? Nah, kemarin ini Ibu Ina lagi bicara-bicara sama cucunya. Lalu Ibu Ina ngomong begini, nih ya, kamu ini sekolah, ya, dikasih guru yang sama, kasih pelajaran yang sama. Kenapa ada yang pinter, ada yang bodoh? Benar nggak? Nah, saudara hari ini mendengar akan firman, sama firmannya dari satu sumber. Ya. Tapi
saudara nangkepnya ada yang 40%, ada yang 30%, ada yang 100%, ya. Makanya dikatakan kan berbuahnya ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30, bahkan ada yang tidak berbuah. Itu tergantung penyerapannya. Bagaimana kamu bisa menangkap dan bisa menghidupi akan firman itu pasti berbuah, saudara. Jadi bukan salahnya Tuhan kalau sampai kamu ada di tempat ini, kamu sudah pelayanan, kok tidak bisa berbuah. Bahkan semua persoalan dalam hidupmu terus menerus, kok gak selesai-selesai. Di mana letaknya? Karena kamu merasakan berapa persen hidupmu memberikan tempat untuk Tuhan menguasai hidupmu. 100, 60, 30 bisa tangkap ya. Jadi kita harus tahu bahwa perjanjian secara korporat itu perjanjian yang umum, itu pun tergantung. Kamu semua mendapatkan, tapi tidak semuanya mendapatkan dan menerima bisa 100%, tergantung cara penyerapan. Nah, sekarang yang kedua, kalau perjanjian secara personal itu pribadi. Contohnya seperti Tuhan Bapak bicara dengan Abraham. Tapi kali ini saya memberi contoh tentang Maria dan Paulus. Ya. Ini tentang Maria. Ini secara personal dikatakan begini dalam Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, ini secara pribadi. Karena apa? Saudara tahu, kasih karunia itu adalah karunia kemampuan untuk menjalankan misi yang diberikan. Itu kasih karunia. Ya. Kemampuan yang diberikan. Nah, kemampuan itu tidak semua sama. Tapi pada saat Tuhan itu memilih Maria, ya, sudah diukur ini mampu, tak kasih tambahan, kasih karuniaku. Sampai dia mampu menghadapi semuanya itu. Sebab apa? Dia harus hamil sebelum menikah. Itu kalau orang tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, gak sanggup. Yang kedua, mau dirajam dan dibunuh. Itu kalau bukan karena kasih karunia, gak bakal sanggup. Ya. Hamil besar namanya, ini pencobaannya luar biasa. Hamil besar yang namanya mengandung anak Allah, pencipta langit dan bumi, memiliki segala-galanya. Dia harus berjalan mencari penginapan, gak dapat. Bahkan sampai di kandang binatang. Itu kalau misalnya dia tidak kuat, tidak mendapatkan karunia, kasih karunia, gak bakal kuat. Dia bisa berontak. Aku sudah dipermalukan. Aku sudah merasakan gak jadi nikah. Dipestakan, wong sudah hamil dulu. Mau dirajam, wis tak lakoni semuanya. Lah, katanya mengandung anaknya Allah pencipta langit dan bumi. Lah ya mbok aku dikasih sedikit aja tempat buat anaknya lahir. Ini bukan anak saya loh, anaknya Allah. Gak dikasih. Saudara, dalam menghadapi yang seperti itu bisa ada pemberontakan dalam kehidupan. Itu kalau sampai dia bisa menjalani dan lulus, itu karena dapat kasih karunia. Ya, perjanjian secara personal. Nah, tentang Paulus sekarang. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah,
Ini pun kalau Paulus itu tidak mendapatkan karunia perjanjian kasih karunia, tidak bisa. Gak sanggup, tidak ada orang yang sanggup. Sudah melayani sampai dapat dikatakan Paulus itu mengalami banyak masalah dalam pelayanan. Loh, hanya minta kesembuhan saja tidak dikasih. Itu kalau bukan kasih karunia Tuhan yang memampukan, tidak ada orang yang sanggup. Jadi kita tahu bahwa perjanjian kasih karunia itu punya kuasa, punya power, punya jaminan. Kamu tak jamin sampai pada tujuan. Nah, itu adalah namanya perjanjian kasih karunia. Kalau saudara mengatakan begini, apakah perjanjian korporat itu yang sama semuanya bisa menjadi perjanjian secara pribadi? Bisa. Misalnya, kamu di dalam suatu hal kamu berdoa sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan mengatakan begini. Nah, sekalipun kamu itu menurut dokter tidak bisa punya anak, seperti Abraham kan, aku katakan, aku kasih kamu anak. Bisa loh. Perjanjian yang dari Abraham itu bisa turun ke atas kita. Bisa menjadi perjanjian apa yang diberikan itu bisa berlaku buat kita. Jadi tergantung daripada cara kita mengadakan suatu kesepakatan dengan Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat suatu contoh ya, contoh yang ada di dalam Alkitab, bagaimana caranya dan bagaimana bahwa perjanjian itu sangat kuat jaminannya, punya kuasa yang luar biasa. Tuhan itu kalau menjamin itu tidak separuh-separuh, jaminannya everlasting, selama-lamanya. Ya. Kita akan baca sama-sama di dalam Yesaya pasal 36 ya. Yesaya pasal 36 ini saya enggak baca seluruhnya. Tapi saya akan beritahukan bahwa pada masa pemerintahan Hizkia, masa itu masa yang sangat-sangat terjepit. Ya, kita baca dalam ayat yang pertama. Dalam tahun ke-14 pemerintahan Hizkia, Hizkia saat itu baru memerintah 14 tahun. Dikatakan kota-kota Yehuda yang berbenteng diserang dan dikalahkan oleh Sanherib Raja Asyur. Nah, tiba-tiba diserang. Hizkia itu kurang apa? Cinta Tuhan. Dia benar-benar hidupnya benar di hadapan Tuhan. Toh tetap ada masalah. Jadi saudara jangan merasakan kalau kita ya sudah benar tidak ada masalah. Tetap masalah itu ada saudara. Dan Tuhan izinkan. Untuk apa? Kita next level dan next level. Dan kasih karunia, anugerah Tuhan, jaminan kalau saudara dan saya membuat perjanjian dengan Tuhan, jaminan, kuasa jaminan itu berlaku buat saudara dan saya. Tidak usah takut dan tidak usah khawatir. Ya. Di sini dikatakan Raja Hizkia mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya. Sampai dikatakan di dalam Alkitab seperti seorang wanita yang mau melahirkan tapi sudah nggak kuat melahirkan. Jadi sudah benar-benar saat itu dihina sudah, yang namanya Sanherib ini, Raja Asyur ini menyuruh panglimanya ngolok-ngolok ya. Udah semua caci maki diberikan dan sudah dikepung semuanya. Dia pasti kalah. Nah, lalu kalau saudara saat-saat ini mengalami hal ini, apa yang harus dilakukan sebagai orang yang punya perjanjian? Ini bicara kepada orang yang punya perjanjian. Saudara dan saya ada di dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, ini yang penting gini. Kita percaya dulu. Saya sepakat dengan Tuhan. Saya ada di bawah perjanjiannya Tuhan. Nah, tapi tetap mengalami masalah.
Hizkia juga ada di dalam perjanjian tapi tetap mengalami masalah. Nah, dalam kita menghadapi masalah itu, apa yang harus dilakukan? Nah, dikatakan yang pertama, diam, tenang dan percaya. Diam, tenang dan percaya. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Ya. Kamu mau teriak-teriak, kamu mau cerita sama orang, kamu mau memberontak, tambah berat hidup kamu. Ya. Jadi dalam menghadapi masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, diam, tenang. Itu yang harus dilakukan. Nah, kita baca di dalam ayat yang ke-21 dikatakan begini. Mendengar itu, yaitu segala caci maki semuanya persoalan yang dihadapi, penduduk Yerusalem tidak menjawab. Tidak menjawab. Jadi tidak usah bertengkar. Ya. Diam. Sebab Raja Hizkia sudah memerintahkan supaya mereka diam saja. Maka Elyakim, Sebna dan Yoah merobek pakaian mereka tanda sedih. Lalu pergi melaporkan kepada raja apa yang telah dikatakan oleh perwira Asyur itu. Saudara, diam. Itu sangat baik. Mau ngomong ke siapa, diam saja. Dalam masalah apapun, diam itu penting. Tapi diam bukan berarti terus diam aja gak ada sesuatu tindakan. Bertanya-tanya Tuhan, ini aku harus berbuat apa? Ya. Jadi arti diam itu adalah berdiam diri. Bukan diam terus gak berbuat apa-apa. Melakukan sesuatu. Saudara. Demikian juga pada saat Daud dikutuki sama Simei. Ya, kita tahu ceritanya. Dia mengatakan, sudah kamu jangan balas. Memang kalau kita mulai diomong-omong orang, rasanya panas hati kita. Tapi kita lihat, semua perwiranya submit sama raja. Pada saat mereka dimarahin seperti itu, raja ngomong diem dan semua diem. Tidak ada satupun yang membuat pertentangan dan saling saut-sautan. Diam. Pada saat Daud mengalami perkara dengan Simei, Daud mengatakan, diam nak, semua diam. Tidak usah dibalas, biarin aja. Dan akhirnya toh Tuhan yang bertindak. Nah, saudara, itu yang dinamakan diam itu bagaimana Bu? Ya, contohnya diam itu bagaimana? Dalam menghadapi masalah kok diam itu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia mencari Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 37 ayat 1. Pada waktu Raja Hizkia mendengar laporan dari ketiga orang itu, ia merobek pakaiannya dan memakai kain karung tanda sedih, lalu ia pergi ke rumah Tuhan, mencari Tuhan. Saudara, saya akan kasih gambaran. Tadi pagi saya sudah cerita kesaksian bagaimana cara menghadapi sesuatu apabila kita dalam keadaan kecepit, saudara. Ya, saya tadi pagi sudah cerita dan saya akan ulangi di sini, ya, saudara. Pada saat pembangunan gedung ini, kalau saudara tahu sekarang sih sudah enak, sangat enak, bahkan AC-nya dingin, penerangannya enak, sound systemnya bagus. Kan saudara nggak tahu pergumulan saat pembangunan ini. Pada saat pembangunan kita kan punya yang namanya panitia pembangunan. Dan pada awal pembangunan itu yang dibutuhkan itu sangat banyak apa? Besi, semen. Ya, itu sangat banyak saudara. Dan pada saat itu semua kan ada di bagian pembukuan di kantor saya ya, pada saat itu. Nah, setiap kali itu pembukuan dikasihkan sama saya. Bu,
ini tagihan. Saudara kalau mau tahu, yang namanya tagihan besi itu luar biasa banyaknya, bisa sampai 20 bon, 20 nota yang belum dibayar. Saya mengucap syukur karena toko besinya itu baik. Tetap minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih. Itu yang namanya antrian, itu panjangnya hampir 20, saudara. Belum semen, belum yang lain-lain, kayu dan sebagainya. Nah, terutama ini besi yang sangat mahal dan tagihannya banyak. Bagian administrasi ngomong begini sama saya. Waktu itu cihu saya yang jadi bagian itu ngomong begini. Ini wis nagih terus. Ya. Jadi gimana? Coba sih bawa sini. Dibawa ke saya. Saya lihat tagihannya, waduh begitu banyak. Lalu mereka bagian administrasi mengatakan gini, Bu, ini minta dibukakan giro, mundur pun gak apa-apa, buat pegangan. Kalau ini gak ada pegangan, dia nagih lagi, mereka gak punya pegangan bakal dibayar apa tidak. Jadi mereka minta pegangan, pegangannya apa? Ya minta cek mundur aja. Oh gitu ya. Saya tuh seumur-umur saudara gak pernah ngomong buka cek mundur. Dan ini suruh bikin cek mundur, tanggalnya mundur. Ya kalau tanggalnya pas kan harus bayar. Itu buat saya stres berat. Saudara. Saya mau teriak sama siapa? Terus saya mau minta tolong sama siapa? Saat-saat yang seperti itu saya tuh mengalami yang dinamakan tekanan stres yang sangat berat. Saya gak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya bilang, ya udah ceknya bawa ke sini. Gironya. Saya bilang, Tuhan ini tanggal berapa yang harus saya buka cek ini. Tak tulisin semuanya sampai pol, saudara. Hampir habis tuh buku gironya. Yang tanda tangan 2. Saya sama Pak Gideon atau saya sama Pak Jimmy. Ya wis kasihkan ke Pak Jimmy atau Pak Gideon suruh tanda tangan. Buat Pak Gideon sama Pak Jimmy, iki wis Bunani wis setuju. Ya Pak wis setuju wis ditanggalin. Mereka sih submit. Ya pemimpinnya wis setuju ya wis teken aja. Semuanya. Bebannya berat saudara. Saya pikir Tuhan ini kalau sampai tanggalnya sampai gak ada duitnya, ya yang ditelepon otomatis saya toh. Wong saya yang tanda tangan. Ya. Aduh itu benar-benar berat. Dan itu menyangkut nama baik. Ya. Jadi saya sudah pusing 7 keliling. Saya pulang. Begitu pulang saya masuk ke Tuhan, ke kamar doa. Saya gak bisa berbuat apa-apa. Coba saya bilang, Tuhan ini gimana? Saya buat bayar apa? Uang gak ada. Apa yang harus saya perbuat? Nah mulailah yang namanya pikiran itu jalan. Jadi saya bilang begini, Tuhan aku punya tanah. Aku punya tanah. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus tanahnya cepat laku, kirim pembeli. Benar saudara saya belajar untuk wis apapun tak kasihkan sama Tuhan, tapi ini kudu dibayar. Ya. Minta sama Tuhan supaya tanahnya laku, ada pembeli, uangnya bisa buat bayar. Gak ada jawaban, ya diam aja Tuhannya. Saya pikir saya punya barang. Tuhan buat barang ini bisa laku ada orang mau beli. Tapi gak ada jawaban. Tekanannya sangat berat banget. Jadi saya
Berdoa, nangis sayanya saudara. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu sama sekali. Suami saya pun tidak tahu. Dan saya tidak berani cerita sama siapa-siapa. Emangnya gak punya duit, mau cerita sama siapa? Nah, hal yang seperti itu tiba-tiba Tuhan itu bicara sama saya. Bicara gini, aku gak perlu tanahmu. Oh, aku gak perlu barangmu. Aku yang menyuruh engkau untuk membangun gedung ini. Akulah yang bertanggung jawab. Janji kan itu namanya? Ya, janji. Ada perjanjian. Saya sepakat. Aku sepakat Tuhan. Memang bangunan ini engkau yang suruh. Sekarang engkau yang akan bertanggung jawab. Amin Tuhan, amin. Apakah setelah itu tiba-tiba ada dolar pada turun gitu atau emas turun? Enggak saudara. Ya, cek tetap jalan, giro tetap jalan. Tidak ada pertolongan sama sekali. Jangan dikira itu mudah saudara. Saya diam aja. Masih di dalam kamar doa. Tiba-tiba saya dapat penglihatan. Ada koper besar turun. Penglihatan loh ya. Koper besar turun, tepat di depan saya. Waktu tak buka, $2. Wah, aku bilang, puji Tuhan, janji Tuhan. Waktu saya melek, dolarnya ada enggak? Saudara, inilah perjalanan iman namanya. Begitu saya buka mata, ya tetap aja di depan saya itu ada mimbar kecil itu, saya duduk di mimbar kecil berdoa. Gak ada apa-apa. Gak ada tiba-tiba ada emas turun 2 kilo. Gak ada. Saya harus menghadapi semuanya itu. Saya yakin Hizkia pada waktu itu. Apakah perjanjian yang sudah diberikan itu langsung tiba-tiba ada pertolongan? Tidak ada saudara. Besok saya tetap ke kantor. Tetap menghadapi masalah itu. Harinya tetap jalan terus. Sampai 1 hari sebelum tanggal itu jadi. Saya yakin itu sudah dimasukkan ke bank. Cuman gak ada duitnya. Cuman belum waktunya. Belum tanggalnya. Jadi gak bakal diminta. Dan gak bakal saya ditelepon sama bank. Itu berat saudara. Deg-degan. Ada. Setiap kali deg-degan saya mengatakan begini, Tuhan aku percaya kepadamu. Ini gedung milikmu. Ini gedung engkau yang suruh. Wislah engkau yang tanggung jawab. Tapi sekalipun saya ngomong begitu, deg-degan gak? Tetap deg-degan. Karena apa? Lah yang tanda tangan saya. Kecuali sing tanda tangan malaikat ya gak tahu. Itu berat banget saudara. Tapi satu perkara kita harus tahu, yang janji adalah pemilik segala-galanya. Ya sudah saya nyantai-nyantai aja. Nah tepat hari itu kita ada pertemuan doa bersama dari panitia. Dari panitia pembangunan. Jadi saya harus ke Gracia. Nah waktu itu jam 3 ya, kita doanya jam 3. Tiba-tiba jam 1 ada orang telepon sama saya. Bu, saya dari luar kota. Saya mau bikin jual beli. Oh ya. Cuman orangnya bisanya jam 3. Waduh. Saya bilang Pak gak bisa Pak. Saya jam 3 ada perlu. Ya di cancel atau gimana ibunya. Aduh gak bisa Pak. Ini jam 3 saya harus pergi. Pulangnya jam berapa? Ya nggak tahu nanti selesai baru saya pulang. Dan jam 4 itu sudah tutup kantor. Besok aja sih Pak. Gak bisa saya mau pulang lagi keluar kota. Balik lagi ke kota saya. Ya sudah Pak gini notaris kan banyak. Saya bilang Bapak ke notaris lain aja. Ibu gak butuh duit. Waktu dia ngomong begitu. Aku butuh duit. Saudara. Ya, saya lagi butuh duit.
yang buat nutup giro besok. Aku butuh duit. Tapi ini saya harus doa. Saya bilang, Pak, semua orang butuh duit Pak, cuman sayanya ada perlu. Tutup sama dia. Ya sudah, saya bilang, sudahlah, saya akhirnya ke Gracia, doa, selesai doa, saya balik ke kantor. Dulunya saya mau pulang, tapi kok rasanya hati nih, kok kayaknya suruh ke kantor lagi gitu. Ya udahlah, saya ke kantor lagi. Nah, sampai di kantor, udah mau tutup nih, tiba-tiba telepon bunyi. Ya. Ibu Nani sudah ada di kantor belum? Oh sudah, saya bilang, boleh saya datang? Boleh. Akhirnya dia datang, dia cerita-cerita mau jual beli bla bla bla. Ya udah tak siapin dulu ya. Besok bisa jam berapa? Oh kalau besok mau jam 7 tak layani, saya bilang gitu. Enggak lah, jam 8 aja. Ya oke. Semuanya sudah di tangan saya, pikir saya ini berkat tidak bakal lari. Karena apa? Sertifikatnya sudah di saya. Ya, sudah dititipin di saya. Semuanya sudah di saya. Tinggal sudah pasti eksekusi lah gitu. Saya cuma terima kasih Tuhan. Tapi kan saya tidak tahu dapat uang berapa. Selesai semuanya, besoknya datang, semua selesai, sudah diadakan ini, jual beli semuanya. Saudara, dia kan tanya, bayarnya berapa Bu? Nah saudara, saya doa sama Tuhan. Tuhan, ini orang ditagih berapa? Biayanya berapa ini Tuhan? Saudara tahu Tuhan itu menyebutkan angka yang mustahil. Kamu tagih 50 juta. Saya mendengar suara itu melongo. Tuhan, apa enggak salah aku dengar suaramu ini? 50 juta, enggak umum untuk suatu jual beli bayar 50 juta. Ya aku bisa diketawain sama orangnya. Terus dia bilang, Bu kalau gini batal aja saya ke tempat notaris lain. Notaris lain juga murah-murah, saya ya mahal begitu. Mana mau orangnya. Tapi saya tuh rasanya, wis lah, wis nurut Tuhan nekat. Mau diketawain, mau dimarahin ya wis lah. Terus saya tuh ngomong gini, sambil tidak enaknya. Saya tuh ngomong gini, Pak, kalau saya bilang, saya memberikan harga jual beli ini Bapak bayarnya mahal, mau enggak? Saya begitu sampean. Ya enggak apa-apa, katanya gitu. Kalau Bapak bayar 50 juta mau enggak? Saudara, itu kalau bukan Tuhan enggak bakal dia mau. Dia bilang, oke, boleh aja. Saya sampai melongo, kok ada ya orang begitu ya? Itu kalau bukan Tuhan yang sudah membuat dia mau tidak mau datang. Dan mau tidak mau dia harus mengeluarkan cek 50. Tidak mungkin saudara. Itu kalau bukan Tuhan itu sudah tidak mungkin. Notaris banyak kok. Makanya sering kali ngomong notaris Nani itu mahal. Ya memang tak akui. Enggak ada jual beli 50 juta. Tapi kenyataannya waktu itu dia mau bayar 50 juta. Langsung bawa ngasihnya itu cek bukan giro. Saya itu sampai nangis di depan Tuhan. Tuhan, memang kamu benar Tuhan tidak minta uangnya saya. Minta uangnya orang itu buat bayari akan semua tagihan ini. Walaupun tidak semua, tapi sebagian bisa dibayar. Saudara, saya sampai mengatakan Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau itu akan menggenapkan. Engkau tidak pernah mempermalukan karena ada perjanjian, kuasa perjanjian. Nah, ini perjanjian personal. Pada saat yang seperti itu saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Besoknya pas tanggal giro itu jalan, pas uangnya masuk di rekeningnya Gracia, otomatis dianya cek gironya dibuka, langsung bisa dibayar sama banknya. Itu kalau bukan Tuhan tidak bisa saudara.
Tidak bisa. Dan saya mau sampaikan, setelah itu sampai dengan saya pensiun, itu belum pernah saya itu menagih orang dengan jual beli 50 juta. Saudara. Sebab saya tahu itu tidak umum. Itu tidak umum. Nah, kalau saudara lihat gini, Tuhan punya 1001 jalan buat menolong kita. Yang penting inilah yang dinamakan kuasa perjanjian. Ya, kuasa perjanjian. Tuhan sanggup menjamin di dalam segala perkara. Yang penting buatlah kamu kesepakatan dengan Tuhan. Ada jaminan yang luar biasa. Jadi masalah apapun juga yang saudara hadapi saat ini, percaya ya, bahwa Tuhanlah yang menjamin. Kalau engkau diperintah Tuhan apa? Lakukan. Pasti Tuhan akan menjamin. Amin. Ya. Nah, kita teruskan ayat yang ke-14 dan 15. Hizkia menerima surat itu dari utusan dan membacanya. Kemudian ia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan lalu berdoa. Inilah yang harus dilakukan. Dalam menghadapi apapun kamu masalah apapun, jangan bergantung kepada kekuatan sendiri. Kita percaya ini dari Tuhan, Tuhan yang akan menjamin dalam segala perkara, saudara. Ya. Saudara tahu panitia pembangunan, pengurus itu masih ada di antara kita. Ya. Ada Ibu Ina, ada Pak Gideon, ada Pak David, ya, ada Cimpek juga, ada Ibu Tin, ada Pak Jimmy, ada Pak Budi. Itu semua tahu. Kejadian demi kejadian itu tidak ada yang tersembunyi. Bagaimana cara Tuhan membangun gedung ini? Bagaimana cara Tuhan melakukan segala sesuatu keajaiban? Memang setelah itu Luki jadi asisten saya, ya. Sama. Banyak ceknya. Tanya Luki itu kalau saya sudah buka cek mundur. Tapi itu enteng dibandingkan dengan pada saat pembangunan itu, ya. Itu enteng. Ya sudahlah. Ini ya lu bikinnya gini tak tanda tangani wis terserah. Tapi bukan terserah terus saya diem. Sembayangnya ngotot, saudara. Benar-benar sayanya minta sama Tuhan. Tepat waktu Tuhan dikasih ya Tuhan. Cuman enteng, tidak seberat yang pertama kali pembangunan. Ya. Tapi Tuhan terus ajar untuk gantung sama Tuhan. Sampai semuanya selesai. Dan persis Tuhan katakan, sampai bangunan ini selesai nak, kamu tidak akan meninggalkan utang. Itu yang saya pegang. Tuhan, aku percaya sampai bangunan ini selesai tidak meninggalkan utang. Dan itu digenapkan sampai bangunan ini selesai tidak punya utang. Karena apa? Yang menjamin ada perjanjian. Ada perjanjian dan kuasa perjanjian itulah yang membuat semua bisa jadi. Jadi ini awal pertama kali yang saya beritahukan kepada saudara, ya. Dahsyatnya kekuatan perjanjian. Kita baca ayat 35 sampai 36. Kota Yerusalem akan kubela nih, ya. Kota Yerusalem akan kubela. Ini janjinya Tuhan, ya. Dan kulindungi demi kehormatanku sendiri dan demi perjanjianku dengan hambaku Daud. Malam itu juga malaikat Tuhan datang ke perkemahan orang Asyur dan membunuh 185.000 orang prajurit. Keesokan harinya pagi-pagi mayat-mayat mereka bertebaran. Saudara tahu? Ya. Jadi kenapa Tuhan membela? Karena kehormatannya dari pihak Tuhan. Yang kedua, demi perjanjiannya kepada Daud. Kenapa bangunan ini bisa jadi? Karena kehormatan nama Tuhan. Kalau bangunan ini tidak jadi, lah ya wong janjinya ngomongnya Tuhan yang suruh. Kenyataannya enggak ada. Sing malu siapa? Tuhan. Betul? Jadi Tuhan itu menjamin kehormatan namanya.
Aku sudah janji, aku akan menjamin kehormatan namaku. Jadi tetap akan digenapkan. Dan yang kedua adalah karena perjanjianku kepada Daud. Karena janjiku kepadamu, ngomong sama saya, aku genapi. Jadi percayalah bahwa apapun yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Kalau saudara belum terima, kita mulai, aku ini sepakat sama Tuhan gak sih? Aku ini hidup di dalam dia dan dia hidup dalam aku apa tidak ya? Kalau itu kamu lakukan, jaminan 100%. Tuhan akan menjamin, Tuhan akan membela namanya. Tuhan tidak bakal membiarkan saudara dan saya. Dia akan membela saudara. Pasti akan dibela. Demi apa? Kehormatan namanya. Ya. Tuhan akan membela karena itu kehormatan namanya. Dan yang kedua, demi perjanjiannya kepada Daud. Setiap kali ya, yang namanya Hizkia itu keturunan Daud. Jadi kalau Tuhan itu janji kepada Daud, itu turun-temurun sampai kepada anak cucunya. Kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh ada perjanjian dengan Tuhan. Percaya, anak cucumu dijamin sama Tuhan. Itu perjanjian berlaku sampai dengan anak cucu. Ada perjanjian yang turun-menurun. Asalkan apa? Sepakat. Pasti Tuhan tolong. Yang berjanji yang memiliki langit dan bumi. Nah, sekarang persyaratannya. Gimana ya supaya saya ini bisa sepakat dengan Tuhan? Bagaimana perjanjian ini bisa berlaku dan menjadi kenyataan? Ya. Kita baca dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang pertama. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bochim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Ya, ini perjanjian Tuhan terhadap bangsa Israel karena perjanjian Tuhan terhadap Abraham. Dan aku telah berfirman, nih, Tuhan telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ini pegang. Tuhan sudah berjanji terhadap nenek moyang kita. Secara rohani, saudara dan saya anaknya Abraham, keturunan Abraham. Ya. Sudah janji sama Abraham. Kita akan masuk ke dalam suatu tanah perjanjian. Nah, yang kedua dikatakan, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara dalam menghadapi apapun, saudara berpikir begini, Tuhan, aku percaya perjanjianmu dengan aku tidak akan dapat dibatalkan untuk selama-lamanya. Dalam masalah apapun kamu percaya Tuhan, perjanjianmu tidak akan dibatalkan selama-lamanya. Jadi tetap terus berlaku. Yang kedua, ayat 6-8. Tuhan berkata kepada orang-orang yang telah masuk bilangan umat Tuhan, yang mencintai Tuhan, berbakti kepadanya, dan menghormati hari Sabat dan setia kepada perjanjiannya. Ini yang persyaratannya. Persyaratannya kita pegang pertama kali, Tuhan, Engkau yang berjanji dan Kau katakan perjanjianmu tidak akan dibatalkan selama-lamanya. Kalau engkau mulai sedih, engkau mulai ragu-ragu, perkatakan perkataan ini. Bahwa engkau tidak akan membatalkan perjanjianmu selama-lamanya. Nah, lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan?
harus masuk dalam hitungan anak Tuhan. Dalam ayat ke-6 sampai 8. Artinya gini. Tuhan, aku terima Engkau sebagai juru selamat. Jadikan aku anakmu. Aku ada di bawah tudung yang daripadamu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Mencintai Tuhan. Yang kedua adalah mencintai Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan. Caranya bagaimana? Banyak hal, saudara. Ya, kalau suami istri yang namanya mencintai itu kan memperhatikan, betul? Ya, membagi sesuatu, ya, membuat yang kita cintai itu menjadi senang, ya kan? Itu namanya mencintai. Mencintai itu ada korban yang kita akan berikan. Apapun tak korbankan karena cinta. Sampai di dalam Kidung Agung dikatakan cinta itu kuatnya seperti api. Karena apa? Mencintai. Dan itu yang kita harus katakan, Tuhan, aku benar-benar mau cinta kepadamu. Apapun juga aku tetap memilih Engkau lebih dari segala-galanya. Lalu dikatakan berbakti kepada Tuhan. Nah, berbakti kepada Tuhan itu bagaimana? Kita harus punya ibadah. Dan ibadah itu di dalam Roma 12 dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Mempersembahkan hidup. Itu namanya ibadah yang benar. Yang keempat, menghormati hari Sabat. Apa arti menghormati hari Sabat? Ya. Sabat itu masa di mana kita itu berdua sama Tuhan. Menghormati. Artinya punya saat teduh yang menghormati. Jangan main-main di dalam saat teduh. Jangan main-main di dalam membaca firman Tuhan. Jangan main-main di dalam menyembah dan memuji Tuhan. Jangan main-main pada saat kita beribadah. Jangan main HP. Kalau kita melayani, layani dengan segenap hati. Itulah yang dinamakan menghormati hari Sabat. Lalu yang kelima, setia kepada perjanjiannya dengan Tuhan. Artinya kesepakatan, ya, pasal-pasal yang harus kita menjadi bagian kita lakukan. Nanti yang tidak bisa, Tuhan yang akan melakukan di dalam hidup kita. Inilah yang dinamakan 5 perkara ini persyaratan untuk mendapatkan sesuatu perjanjian dengan Tuhan. Nah, dapatnya apa? Dikatakan, kamu akan kubawa ke Sion. Sion itu kota yang sungguh amat luar biasa. Dan kalau kota ini menjadi kota Sion, saudara ada di dalam tudung yang luar biasa. Ke bukitku yang suci. Itu ke tempat di mana kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ku beri kegembiraan di rumah ibadahku. Jadi setiap kali kita beribadah, Tuhan akan beri damai sejahtera dan sukacita. Korban-korban yang kamu persembahkan di mezbahku akan kuterima. Persembahan apapun, baik persembahan pujian dan penyembahan dan sebagainya. Rumahku akan disebut rumah doa untuk segala bangsa. Beginilah kata Tuhan yang maha tinggi yang menghantar Israel pulang dari pembuangan. Aku akan membawa orang-orang lain untuk bergabung dengan mereka yang sudah berkumpul. Bukan hanya saudara, saudara bisa menjadi berkat dan semuanya masuk di dalam rumah Tuhan. Ini berkat yang luar biasa yang saudara akan terima. Dan ini namanya kita baru awal daripada pengertian tentang perjanjian. Nanti khotbah ini bersambung saudara. Bersambung tanggal 14. Kita bersambung tanggal 14 bulan Desember. Kita akan mengadakan suatu kebaktian tutup tahun tanggal 14 jam 5 sore. Jadi tidak jam 6. Kita adakan jam 5 supaya semua
yang dari luar kota bisa pulang kembali karena benar-benar tidak terlalu malam nantinya ya. Khotbah ini akan disambung dengan khotbah tanggal 14. Karena Tuhan katakan gini, nak, tahun depan ini tahun yang gelap. Gelap itu butuh yang namanya terang, betul enggak? Jadi saat ini kita sedang mempersiapkan membuat kenang-kenangan pelita. Pelita itu lambang daripada terang. Nah, tapi iblis tidak tinggal diam, saudara, dengan pembuatan pelita ini. Pada saat itu makanya saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Waktu saya bilang, Tuhan kau ngasih pelita, kau ngomong bikin pelita, ya sudah cari saudara. Nah, cari pelita semua yang dari semuanya adanya itu dari tanah liat. Saya nggak serak, kok jelek ya, aku bilang gitu. Bikin yang bagus, cuman saya nggak ngerti caranya bikin bagaimana. Caranya beli tidak ada yang jual. Waduh, terus saya doa. Beberapa ngomong cari di online. Semua yang dikasihkan sama saya, ini Bu ada yang begini-begini, nggak cocok sayanya. Ya. Wah, saya doa terus. Saat saya doa, saya diingatkan pada satu anak saya yang pintar membuat seperti itu. Saya telepon dia, saya buatkan ini. Oh ya Mami, kayak apa gambarnya? Kayak gini. Bisa. Aduh, saya senang sekali. Bisa. Ya udah kamu bikin. Tak doain bikin. Loh, saya itu sudah doain loh. Anaknya tak doain, tapi nggak tak panggil, cuma wis tak doain aja, Tuhan buat jalan. Biasanya cepat sekali ngasih kabar. Ini nggak ngasih kabar. Kenapa ya? Saya telepon. Jadi nggak gagal Mami. Nggak bisa. Kamu bisa. Ya mau nyoba lagi. Sudah akhir beberapa hari ngomong, bisa Mami, oke. Weh coba dipotret saya lihat. Potret, bagus saudara, wah bagus banget. Saya bilang gitu, senang ya sayanya. Bagus banget, oke. Ini cetakannya dibikin, pecah lagi. Bikinnya pecah lagi, Mami ini pecah lagi. Udahlah bikin lagi pasti bisa. Bisa, sudah jadi. Wah sudah lagi, saya bilang ini mesti ada begini. Rewel, maminya rewel. Harus begini ini mau diberikan kepada Tuhan. Saya ngomong apa dia nangkap. Ngerti sayanya maksud Mami. Jadilah ditunjukin sama saya. Terus lama-lama kok gak ada kabar lagi ya. Tiba-tiba tadi siang datang anaknya. Dengan muka yang putus asa saudara. Saya lihat ini anak, aduh putus asa ini anak. Ya. Dengan muka yang kuyu dia bilang, Mami minta maaf. Apa? Ini sudah jadi kok minta maaf. Cetakannya pecah lagi. Aduh Tuhan. Terus begitu dia ngomong gitu aku tahu, oh ini iblis. Yuk sini sembayangkan. Kita doain. Sebab ini iblis yang menghalangi. Kamu orang bisa. Terus waktu saya doa Tuhan ngomong, kasih dia hikmatnya itu Bezalel dan Aholiab. Masukkan dalam hidup anak ini, nanti bisa. Saya doa, kamu dapat hikmat, kamu bisa membuat ini. Udah, iya. Selesai doa mukanya rada sumringah sedikit. Ya. Jadi saya bilang, wes kamu pasti bisa bikin. Saya juga berdoa. Didukung doa juga supaya apa yang menjadi rencana Tuhan tidak akan dijegal oleh iblis ya. Karena ini barang nanti kalau jadi bagusnya luar biasa, tidak ada yang jual ya. Tidak ada yang jual. Ini handmade betul-betul ya. Dan saya percaya ini adalah merupakan suatu tindakan profetik yang akan kita dapatkan untuk tahun depan. Saya yakin pasti bisa. Amin. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan untuk didoakan dan untuk mendukung anak ini
untuk dapat menyelesaikan dengan finish strong. Ya, mari kita berdoa.